Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga seimbang antara material, spiritual. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Tapi sebelum membasuh muka, basuh dulu tangan, bukan tang. Dengan keran basuh tangan. Gosok tangan. Kuku potong. Bagaimana kuku ujung? Allah Ustaz Somad pandai ngomong aja tuh kukunya hitam. Ini bukan daki, ini kena tinta printer kemarin. Dah tengok, potong kuku. Gunting hari Jumat, gunting kuku pagi. Dah selesai itu gosok, tengok mana tahu ada kerak-kerak lilin, mana tahu ada habis ngecat tadi, jangan sampai masuk. Ambil thinner, ambil bensin, gosok. Dah, ini kok hitam ini bang? Gosok pakai minyak lampu, kok hitam gak? Bukan ini bukan cat lagi, aku memang hitam, kok ngejek ya? Nah, setelah bersih, barulah ditampung air tadi. Idza staiqaza ahadukum, kalau kamu bangun dari tidur malam, fala yughmis, jangan kau masukkan tanganmu ke dalam air. Bangun malam, tiba-tiba masuk kamar mandi, nampak ada air tergenang dalam ember, masukkan tangan ke dalam, jangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci bersih, setelah cuci bersih ambil gayung, cuci bersih, setelah itu barulah berkumur-kumur, ambilkan air, masuk kumur-kumur. Yang paling bagus siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis siwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Ambil siwak. Ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Pren. Islam sudah mengajarkan anak kita gosok gigi bukan 3 kali. Salat subuh gosok gigi, salat zuhur gosok gigi, salat asar gosok gigi, salat maghrib gosok gigi, salat isya gosok gigi, salat tahajud gosok gigi, salat witir gosok gigi, salat duha gosok gigi, mau salat sunat gosok gigi. Makanya kadang sahabat-sahabat kita diletakkannya siwak di kantong. Luruskan sop, luruskan sop. Allahu Akbar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika sholat di Hotel Crown, sholat subuh dengan Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Yaman. Beliau jadi imam, diambilnya siwak, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih. Setelah mulut bersih, kenapa mulut bersih? Karena mulut ini semuanya masuk ke dalam. Dari mulai manna, salwa, jengkol, petai, semuanya masuk. Maka dibersihkan dia. Innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti mencium bau busuk. Bukan kawan kita saja yang tersakiti mencium bau busuk, malaikat tersakiti. Habis makan rendang, jengkol, gulai, petai, ditambah lagi dengan belacan, tak gosok gigi. Allahu Akbar. Allahu bin nas, malikin nas, nas, kawan di sebelah tak ada salam ke kiri, kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosok gigi, gigi bagus. Nah, setelah itu tarik air ke hidung, ambil air, masukkan ke hidung, tarik. Kenapa tarik hidung? Karena dari hidung naik dia ke otak. Ini jantung menyemburkan darah. Kalau tak percaya kita tes bunyinya apa tidak. Biasa kalau mikrofon mahal kedengaran. Tak mahal mikrofon.
Itu jantung menyemprotkan darah, darah membawa oksigen, oksigen ditarik naik ke otak. Itulah mengapa sujud kita bagus lama-lama sujud. Allahu Akbar. Kenapa lama sujud? Karena jantung membantu menyemprotkan darah, turun dia ke otak. Nabi SAW ketika dia jadi imam sholat, maka bukan waktu jadi sholat wajib, sholat fardu, enggak. Ketika dia sedang sholat tahajud di kamarnya malam, Nabi sedang sholat, Allahu Akbar, lama sujudnya, sampai datang Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mencubit tangan Nabi, dicubitnya tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, ya kenapa kau cubit tanganku? Lama betul kau sujud ya Rasulullah, kusangka kau udah sakratul maut. Maka ketika diambil air, disedot ke hidung, naik ke atas, memang sakit, sakit memang, tapi terbantu. Orang yang flu, pilek, batuk bagus. Siapa yang flu, siapa yang pilek, batuk, nanti ambil air, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz, bukan tanggung jawab saya. Tanggung masing-masing. Insya Allah air liurnya, ludah-ludahnya, ingus-ingusnya keluar. Daripada kena penyakit polip, salah satu penyebabnya kata dokter, ambil bunga cium, ambil bunga cium, ambil bunga cium, menyumbat berbagai macam. Maka tarik ini ke atas, maka dia sehat walafiat, fisiknya diperhatikan. Habis itu wajah. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Yang dimaksud muka itu mana? Paku telinga kiri, paku telinga kanan. Mana pakunya? Ini paku. Nampak? Ini paku. Yang tak berpaku, buatlah sendiri. Sejengkal cuman lebarnya. Paku kiri, paku kanan. Yang batas wajah atas mana? Batas dagu dengan batas tumbuhnya rambut di atas. Itulah wajah yang mesti disapu. Dari dagu sampai batas tumbuh di atas. Nah, ini. Batas normal. Mana tahu tumbuhnya sampai ke atas? Itu. Tidak perlu berwudu, ambil itu. Dah, habis itu tangan. Wa aidiyakum, basuhlah tangan, ilal marafiq, tangan sampai siku, sampai siku. Ambil air sampai siku. Digosok. Mana tahu ada tadi bekas kulit ikan mas waktu mencuci. Mana tahu tadi ada bekas lilin, bekas minyak. Gosok. Dah, celah-celah. Dah, habis itu kepala. Kepala bagaimana? Wamsahu biru'usikum, usap kepala kamu. Kalau muka siram, kalau tangan siram, tapi kalau kepala tidak disiram. Yang pula hidupkan keran kepala. Kalau kepala, tangan yang dibasahi. Basahkan tangan. Kalau mazhab Syafi'i sikit aja sah. Ini Nabi pakai sorban, sikit aja disapunya. Kena sampingnya sikit sah. Katanya Pak Ustadz 3 helai ada. Itu pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Katanya 3 helai saja cukup. Tapi saya sampai sekarang belum pernah saya tengok orang nyapu kepala 3 helai. Mana pula macam mana kita mau 3 helai? Ustaz Somad, ya boleh 3 helai. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bisa. Yang 3 helai itu dari awal sampai ujung, dari pangkal atau dari tengah bisa. Ini nanya apa ngetes? Asal sudah basah tangan, kena sikit dah lah. Makanya kadang kita tengok anak-anak MDA itu apa sih? Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Di Maroko, saya pernah wuduk di pasar, saya ambil basah tangan, saya sikit. Datang tukang sayur marah sama saya. Dia di pasar. La yasih, tak sah wuduk ente kan? Saya diam aja, saya tak peduli. Saya mau lawan, tak badan dia tegak. Datanglah satu anak muda Maroko ngasih tahu, huwa minasyarqil awsat,
Ini dari Asia Tenggara, hum alal madhabil Imam Syafi'i. Mereka ini mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ba'dul ras, sebagian kepala saja cukup. Sedangkan Maliki tidak. Dalam mazhab Maliki basahkan semua tangan. Setelah basah disapu dari muka ke belakang. Habis itu sampai tengkuk, maju tarik ke muka. Masuk ke muka. Ustadz kenapa nggak pangkas, kata jamaah. Udah banyak masuk SMS WA. Kenapa Ustadz nggak pangkas? Ini nanti berangkat umroh mau gundul sekalian di Mekah. Jadi begitu habis tawaf, sa'i, tahallul, barbershop. Bayarannya 15 rial. Kalau saya pangkas sekarang 15 rial pendek, kan sedikit kerja dia. Ini kan agak panjang sedikit. Nah, setelah wajah, telinga. Kalau mazhab Syafi'i lain air untuk kepala, lain untuk telinga. Kalau mazhab Maliki enggak, semua kepala sama telinga nyambung. Kalau enggak, basahkan telinga. Nah, ini mana saja orang tengok telinga sedikit aja. Nampailah masuk ke lubang telinga. Ini kadang banyak kita tengok orang cantik, ganteng, begitu ditengok lubang telinganya, sarang Spiderman. Kotor, jorok, tak bersih. Agama Islam mengajarkan bersih. Setelah itu barulah kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Itu zahirnya, itu materinya, tapi di dalam itu ada spiritualitasnya. Ada wuduk zahir, ada wuduk batin. Ini Ustaz Somad ini kaji-kaji batin dari mana nih, aliran sesat. Ini dari hadis riwayat Sunan Tirmizi dalam kurung HR Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Apa kata dia? Dalam hadis Nabi SAW, ketika air kau masukkan ke mulut, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah mulut, dosa lidah. Ketika air kau tarik ke hidung, keluarlah dosa-dosa dari lubang hidung. Ketika air kau siramkan ke muka, maka iktikat makrifat hakikatnya, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah biji mata. Ketika air kau siramkan ke tangan, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari jemari tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa dari otak-otak isi-isi kepala yang kotor-kotor, yang ngeres-ngeres, yang selalu ingat-ingat mantan. Sampailah ke lubang-lubang telinga, telinga yang selama ini mendengarkan lagu Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Kabikaci Kabigam, Kuc-Kuc Kutahe, What Can I Do For You. Maka bersihlah lubang-lubang telinga, dan ketika disiramkan ke kaki, maka keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari jemari, langkah tapak-tapak kaki yang selama ini kaki kau langkahkan ke karaoke, ke night club, ke tempat maksiat, ke tempat janda-janda, maka setelah itu kau pun dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat, lagi-lagi spiritual. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau minta tiga sama Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadika salihin, jadikan aku hamba Engkau yang saleh. Asyhadu an la syarika la asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, aku mau baca apa, mulut aku. Apa kau tanya? Apa kau tengok mulut aku? Makanya ketika wudhu itu seimbang antara zahir dan batin, antara material dengan spiritual. Tak boleh sambil wudhu sambil ngobrol. Ini banyak orang sambil wudhu ngobrol. Itulah udah kan aku bilang kemarin. Jangan.
Jangan, tapi kau pergi juga. Aku nggak mau sebenarnya nggak bisa. Lah, pulsa udah habis, apa? Apa ini tak ada keseimbangan antara zahir dan batin? Maka kalau ada orang berkata, gimana cara membangkitkan spiritualitas ini Pak Ustadz? Dalam Islam diajarkan kedua-duanya. Ini adalah zahir, ini adalah zahir, ini adalah material, ini akan dimakan cacing tanah. Perut itu material apa spiritual? Material. Yang material hanya bisa dikenyangkan dengan material. Abdul Somad punya perutnya material, maka sebelum berangkat tadi diberi dengan makanan material. Apa dia? Pindang. Kasih material. Pindang itu material apa spiritual? Material. Dikasih buah semangka, buah naga, macam-macam. Hebat. Spiritual. Leher ini tempat suara. Suara ini material. Leher ini material. Maka yang material mesti diberi material. Apa dia? Air pun material. Ada material putih, ada material merah.